Saya lanjutkan lagi. Jadi saya lanjutkan materinya. Nah, ini kalau daya dukung Kaesong bor. Ya. Di bornya bukan dari di bor ke apa sampai sampai kedalaman tanah dasar ya. Dia di bornya hanya untuk membantu mempercepat penurunan. Jadi untuk kedalaman permukaannya saja. Itu. Nah, ini Q-nya CNC malah. Ya. Ini kemudian QB plus QS sama dengan Q plus WB plus WS. Ini QS-nya ini. Kalau tadi kan QS-nya FS dikali AS. Nah, ini FS-nya. Sama saja. Ini ada, kalau kalian ingat, itu metode alfa kan. Metode alfa itu kan ada faktor adesi ya kan. Faktor adesi dikali C kan. Atau untuk mencari faktor adesi itu menggunakan nilai C. Nah ini faktor adesi kan sama aja faktor adesi. Cuma bedanya faktor adesi kemarin itu kalau yang kita itu berdasarkan L dibagi B atau L dibagi D kan. Nah ini dia pakai grafik kan sebelumnya kalau metode alfa. Nah, ini faktor adesinya itu 0,35 sampai 0,45. Tapi Skempton dia mengusulkan 0,45. Apakah harus 0,45? Enggak juga. Tapi nilai dari 0,35 sampai 0,45. Mau 0,35 boleh, 0,4 boleh, ya kan? Selama dia di rentang nilai ini. Kemudian QB-nya AB dikali CBNC plus gamma DF. AB ini luas dasar Kaesong. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi luas penampang permukaannya ya, penampang atas. Nah, kalau yang ini luas dasarnya. Nah, kalau misalnya dasarnya itu beda dengan yang permukaannya, tapi biasanya dasar itu sama dengan permukaan. Nah, kalau tadi lempung ini tanah pasir. Ya, dia pakai grafik untuk menentukan BK. Nah, atau bisa menggunakan rumus yang ini, rumus yang panjang ini. Nah, ini QS, AS kali KD, PO tangan delta. Delta itu sama dengan ini. Sudut geser. Ya, ini sudut geser tanah. Nah, PO itu tekanan vertikal efektif rata-rata, yaitu gamma dikali Z atau gamma dikali DF. Jadi sama saja ini rumus-rumus yang ini tetap menggunakan rumus yang sama, cuma berbedanya ya tadi luas permukaannya. Kemudian kedalamannya yang pasti. Nah, ini daya dukung horizontal. Daya dukung izin horizontal itu sama dengan tekanan tanah lateralnya ya. Kenapa ada tekanan tanah lateral? Ya kan? Kalau kita ini tadi ya, lihat di gambar yang tadi, sketsanya tadi. Nah, ini kan, lihat ini. Dia sebenarnya juga karena kedalamannya
cukup dalam ya, terus konstruksinya ruang seperti ini kan sama dengan dinding kan? Sama dengan dinding yang menahan air atau dinding yang menahan tanah. Nih. Jadi ini sama dengan dinding penahan. Otomatis karena dia dinding penahan, dia ada ini tekanan tanah lateral. Nah, makanya selain vertikal juga ada vertikal ini berarti apa? Beban yang konstruksi atasnya. Kemudian ada beban di samping. Makanya diperhitungkan ada dua. Ada daya dukung vertikal, kemudian ada daya dukung horizontal. Daya dukung horizontal itu ya ini akibat lateral, ya kan ini. Kan kalau di mekanika tanah KA itu 1 minus sin sudut geser per 1 plus sin sudut geser. Atau KP itu sama dengan 1 plus sin sudut geser ya dibagi 1 minus sin sudut geser atau 1 per KA. Ini rumus-rumusnya ini sama aja, ya kan? Nah, dia kondisinya pasif. Ya, kondisinya pasif. Bedanya itu, kondisinya pasif. Ini ya. Jadi ada apa bedanya dengan tiang pancang atau dengan tiang bor yang sebelumnya? Apa mereka cuma daya dukung ultimate-nya itu hanya vertikal saja ya. Sedangkan kaisong ada dua, vertikal dan horizontal. Nih, itu yang apa membedakannya. Kemudian ada daya geser ini CB itu kohesi antar dasar kaisong dan tanah pondasi. Berarti CB ini nilai C ya pada tanah dasar pondasi ya. Yang paling bawah berarti C-nya. Kemudian A aksen luas beban efektif dasar pondasi. Ya. Luas dasar pondasi ya tergantung, kalau misalnya dia lingkaran ya dia luas lingkaran. Kalau segi 4 dia luas segi 4. Nah, ini sudut geser antara dasar pondasi dan tanah pondasi. Jika tanah dasarnya 2/3 pi, maka apa untuk batuan kalau dia di bawahnya ada batuan itu 0,6. Nah, untuk perencanaan kaisong bor ya, langkah-langkahnya pertama hitung beban total. Hitung beban total yang harus didukung fondasi di kepala kaisong. Ini maksudnya apa? Beban konstruksi atasnya berapa? Nah, kemudian berat sendiri kaisong umumnya tidak diperhitungkan. Jadi dia memperhitungkan konstruksi atas dulu. Ya. Kemudian tentukan elevasi muka air tanah. Ini bisa diketahui dari apa? CPT kan. Kemudian yang ketiga, sketch. Gambarkan berarti profil tanah, ya, profil tanah. Kan sebelum perancangan atau perencanaan pondasi itu kan ada penyelidikan tanah terlebih dahulu. Nah, di situ apa profilnya apa? Setiap lapisan itu jenis tanahnya apa? Kan profil tanah itu seperti ini. Ini kalau misalnya kedalamannya berapa? 40 meter misalnya. Jadi setiap ini permukaan kan. Yang ini permukaan. Setiap kedalaman berapa? Ini apa? Nanti ada ini misalnya lempung coklat atau lempung kelanawan atau apa pasir. Nah, ini namanya profil profil tanah ya. Kemudian
pilihlah lapisan pendukung yang diperkirakan kuat. Lalu hitung kapasitas dukung pondasinya, kapasitas atau daya dukungnya. Kemudian hitung penurunan yang terjadi untuk beban rencana yang diperhitungkan. Rumus penurunan sama dengan rumus penurunan pondasi. Rumus penurunan itu semuanya sama ya, cuma yang membedakannya itu adalah bebannya saja. Ya, beban yang direncanakannya berapa. Hitung dimensi tulangan pada badan dan balok penutup kepala kaisong. Ya, ini di struktur beton. Kemudian cek terhadap momen lentur dan eksentrisitas. Ini berarti titik beratnya. Ya kan? Titik beratnya di mana? Titik berat dari beban. Cek terhadap pengaruh gaya horizontal. Ini berarti tekanan tanah lateralnya. Ini untuk perencanaan kaisong bor. Kemudian cek terhadap gaya angkat oleh air. Nah, ini kan sudah pernah kita belajar di mekanika tanah kan, gaya angkat kan, gaya angkat oleh air. Ya enggak. Jadi gaya angkat itu sama dengan luas diagram tekanan. Ya. Luas diagram tekanan. Ini gaya uplift. Ini untuk perencanaan kaisong bor. Ini contohnya. Ada kaisong sumuran diameternya 1 meter dipasang pada kedalaman 6 meter. Nah, ini sudut gesernya 42, C-nya 0. Berarti kalau saya 0 ini apa? Ini pasir berarti kan. Berat volume tanah pasir lembab adalah 1,94 ton per meter kubik atau 19 kilonewton per meter kubik. Berapa kapasitas dukung izin atau daya dukung izin pondasi jika F-nya 2,5. Kemudian penurunan yang terjadinya maksimum. Nah, ini ya. Ini langkah-langkahnya hanya seperti ini. Kalian cuma ngikutin langkah-langkahnya saja, kemudian masukkan nilainya. Nah, dapatnya ini 700 kilonewton. Bila tahan gesek dan dinding kaisang diabaikan, maka Ki-A sama dengan 700 kilonewton. 700 kilonewton dapatnya dari mana? Kalau kan ini ya, kalau tahanan geseknya diabaikan, tahanan gesek itu yang diabaikan apa? Qs kan, tahanan gesek. Kalau Qs-nya diabaikan, Qs-nya 0, ya berarti otomatis tinggal ini saja. Ini ya, dapatnya. Bentar. Nah, itu ya. Ini karena QS-nya diabaikan. Tahan gesek itu ini loh, S nih, tahan gesek. Nah, itu pondasi kaisong. Ya. Kira-kira dari kaisong ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sudah saya ini kalau tidak ada yang mau didiskusikan mengenai pondasi kaisong. Jadi pondasi kaisong ini pondasi untuk konstruksi bangunan dengan skala sangat besar ya. Ini pondasi kaisong. Pondasi kaisong dia terbenam ke dalam tanah akibat beratnya sendiri ya. Akibat beratnya sendiri. Nah, tapi dia dibantu dengan penggalian tanah
yang ada di tengah bangunan ya. Itu mengenai pondasi Kaisong. Nah, kalau tidak ada yang mau diskusikan, oke, ya kita ini akhiri. Saya harap materi hari ini memberikan pengetahuan sedikit mengenai apa itu pondasi Kaisong, bagaimana bentuk Kaisongnya, ataupun kalian bisa lihat cari sendiri ya, itu untuk bagaimana sih pengerjaan Kaisong ya, itu di YouTube itu banyak ya, pondasi Kaisong ya. Ini untuk hari ini demikianlah materinya, cuma satu, pondasi Kaisong. Terima kasih sudah hadir di dua link. Ya, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.